Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anindya Nafisatul Zahra from class 6A with the last student number 175. Here I will explain some material or make some review with our last material with the title Interpreter Protocol and Standard Practice. This is of course for a consecutive interpreter. The first one is body position. An interpreter should sit the side or slightly behind the target language speaker. Jadi, seorang interpreter itu harus duduk di sebelahnya si target language-nya. Tidak boleh ada di antara speaker pertama dan juga speaker kedua. An interpreter harus duduk di sebelahnya si target language itu. The second one is speaking in first person. Trained or professional interpreter should always interpret in first person or use I when referring to the speaker. Jadi seorang interpreter itu tidak boleh mengartikannya itu menggunakan kalimat she or he. Harus menggunakan kalimat I. Harus menggunakan kalimat pertama, tidak boleh menggunakan kata ganti yang lain. Itu bertujuan supaya ketika dalam pembahasan itu ada dia yang lain, itu tidak membuat kebingungan antara speaker yang pertama dan juga speaker kedua. The third is never add, omit, or substitute the message. Although there's in an opinion stating that fluency is above accuracy in interpreting, an interpreter should not ignore the importance of accuracy. Jadi, seorang interpreter itu tidak boleh menambah, menghapus, atau juga mengganti kalimat yang sedang si speaker pertama dan juga speaker kedua bicarakan. Seorang interpreter tidak boleh juga menghapus ataupun mengganti ya kalimat-kalimat yang sedang mereka bicarakan, walaupun nanti di dalam pembicaraan ada yang bahasa yang tidak enak atau kurang baik, tidak boleh mengganti atau menambahi. The fourth is side conversation. The side conversation means the conversation between the interpreter and one of the participants. This kind of practice reduces the professionalism of an interpreter as it is usually exclude the other party. Jadi antara interpreter dan juga speaker pertama, antara interpreter dan juga speaker kedua itu tidak boleh asik mengobrol sendiri. Jadi harus menjadi interpreter yang profesional, tidak boleh mengobrol sendiri dengan speaker pertama ataupun speaker kedua. I think enough from me, and last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.